saya sering melihat ada yang model-model tadarus ketika bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan itu ada yang sistemnya membaca baca-bacanya terus gantian-gantian ya, sing penting dirungokke wong nganggo bareng gitu ya. Ada juga yang dikelompok-kelompokkan ya, dikelompokkan. Nah, untuk mewadahi orang-orang yang tadi yang terbata-bata dan itu bahkan apa ya, untuk memotivasi orang itu agar mau ikut serta. Nah, ini kan harus bisa dilakukan secara istilahnya ya berhati-hati lah agar orang itu juga tidak tersinggung ketika ayo maca Quran ya. Kalau kita salah ngomong juga karena orang tadi kan mungkin baru tahapan ya, katakanlah baru ikro gitu ya, Terus kok teman-temannya oke wis rata-rata sudah ada yang juz berapa kan. Kalau kita ngomongnya salah juga nanti malah tersinggung. Artinya dalam bertadarus juga perlu ada manajemen. Itu ya Bu Intan ya. Iya, betul sekali. Mungkin kalau seperti dalam metode pembelajaran anak itu kan salah satu yang efektif ada dengan contoh gitu ya. Sepengalaman saya ketika berinteraksi dengan ibu-ibu itu hal yang paling memotivasi itu adalah pengalaman atau cerita. Misalkan gini, beberapa teman yang pernah KKN itu kan di daerah yang terpinggir gitu ya. Di sana belum banyak yang bisa membaca Al-Qur'an itu diceritakan bahwa di sana dengan metode tertentu bisa Iqra, bisa Tilawati, bisa Umi gitu ya. Seorang ibu yang meskipun usianya lansia, asal beliau mau dan telaten gitu ya, disiplin untuk selalu istiqomah rawuh gitu ya, belajar, itu dalam waktu 3 bulan alhamdulillah bisa membaca Al-Qur'an gitu. Bahkan kemudian kemampuannya itu menunjukkan kemampuan yang lebih baik daripada ibu-ibu yang sebelumnya sudah bisa membaca Al-Qur'an. Nah, ini biasanya memotivasi memotivasi ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Qur'an bisa seperti juga. Iya. Bahkan kemampuannya bisa melampaui, bahkan untuk orang yang punya semangat khusus tidak hanya tadarus, bahkan hafalannya luar biasa gitu. Makanya apalagi kalau ada acara gini, bagi ibu-ibu lansia akan diadakan lomba hafalan surat-surat pendek gitu. Itu alhamdulillah antusiasmenya luar biasa. Nah, ini motivasi ini memang perlu karena beliau adalah orang-orang yang merasa mungkin ya awalnya merasa belum sama dengan yang lain gitu. Atau mungkin Bu Intan punya pengalaman di jamaahnya di masjidnya ya. Kan selama bulan Ramadan tentu untuk mengelompokkan itu juga perlu waktu ya. Atau kan mungkin ketika ngumpul ke orang mungkin Ramadan pertama diajak bicara itu baru bisa mencapai kira-kira ini waktunya sampai berapa iya. Jadi kalau di masjid sepengalaman yang kita lakukan dulu malah sama Bapak ini ya, merintis tadarus di masjid dekat rumah itu ya. Jadi selama bulan Ramadan itu yang kita minta ibu-ibu kan yang datang banyak, rawuh banyak. Terus jadi mohon yang bisa membaca Al-Qur'an mendampingi secara asistensi gitu satu persatu ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Nah, nanti untuk misalkan pakai metode Iqra ya, nanti mau pakai yang jilid berapa gitu sesuai dengan ini evaluasi yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan berangkat awalnya berbeda, bisa jadi selesainya nanti bareng-bareng. Ya mungkin tidak semuanya sih ya, kayak seperti dalam selama Ramadan belajar Iqra saja. Itu nanti setelah Ramadan kalau tapi kata kuncinya memang sebenarnya dialog ya. Jadi satu kata kuncinya dialog, dan yang kedua itu menyenangkan. Jadi orang pokoknya senang dulu. Iya, mereka merasa dilibatkan gitu. Itu jadi dialog itu untuk juga mengetahui sebenarnya keinginan mereka apa. Yang kedua dibuat suasana senang. Dan yang ketiga memancing mereka, motivasi gitu, memotivasi mereka. Artinya bagaimana kemudian mereka itu tergerak untuk terus berkembang, ada jaburan dan sebagainya. Kalau orang tua mungkin nggak terlalu kalau anak-anak mungkin ya. Tapi orang tua malah
biasanya malah membawa ya tambah semangat lagi kalau saya punya Iya. menu rasa baru gitu. Dan Oke. bisa saya bawakan. Biasanya pada begitu malah.